wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ومزيدا. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang pertama, tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, Ramadan sudah berlalu. Namun di sisi lain tentu kesedihan yang mendalam bagi kita orang-orang yang beriman yang tahu tentang kimahnya Ramadan, derajatnya Ramadan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berharap apa yang kita lakukan di bulan Ramadan berupa sholat kita, puasa kita, mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ada satu nasihat sebelum kita lanjutkan. Kaitannya dengan berlalunya Ramadan bukan berarti berlalunya semangat dan spirit kita dalam beribadah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah, mendekat kepadanya, tunduk dan patuh kepadanya bukan hanya pada saat bulan Ramadan saja, tetapi tentu sampai datang kematian menjemput kita. Ini yang harus selalu dan senantiasa kita fahami, bahwa kita ini ibadah bukan hanya pada saat Ramadan datang, tetapi kapanpun, dimanapun kita harus selalu menjadi hamba-hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita benar-benar meninggal dunia. Maka dari itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang hidup dalam keadaan taat kepadanya, hatinya kokoh beriman kepadanya dan wafat dalam keadaan beriman, wafat dalam keadaan Islam dan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita akan lanjutkan pembahasan kitab kita, yaitu kitab Aqidah Islamiyah, di mana insyaallah taala kita masih pada pembahasan al-iman bir-rusul, yaitu beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan terakhir kita sudah sampai membahas war rasul basyarun makhlukun. Para rasul-rasul Allah itu adalah manusia biasa. Dalam arti mereka senantiasa bisa sakit, juga bisa terkadang kemudian para nabi-nabi Allah dan rasul-rasulnya ini bisa mengalami satu situasi di mana mereka susah dan payah. Oleh karena itu, mereka para nabi dan para rasul laisa lahum min khasaisir rububiyyah wal uluhiyyati syai'. Sama sekali tidak memiliki kekhususan untuk disembah, untuk kemudian menciptakan, sama sekali. Jadi nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala adalah utusan-utusan Allah yang mereka tidak memiliki hak untuk disembah, dimintai dan diibadahi oleh seorang hamba. Maka menyembah Nabi Muhammad itu tidak boleh seorang mukmin melakukannya. Oleh karena itu di khutbahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menasihatkan kepada para sahabat manakala mereka bersedih atas wafatnya Nabi Muhammad sampai mereka harus kehilangan akal sehat mereka, dalam tanda kutip mereka saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, sampai ada seorang sahabat yang kemudian menghumuskan pedangnya disebabkan karena ada yang memberitahukan Nabi Muhammad telah wafat. Umar bin Khattab contohnya, beliau marah ketika ada seorang sahabat memberitahukan bahwa Nabi Muhammad telah wafat. Nabi Muhammad itu tidak wafat, kata Umar bin Khattab. Inna Muhammad yalqa rabbahu kama yalqa Musa rabbah.
Sungguhnya Nabi Muhammad itu tidak meninggal. Nabi Muhammad itu hanya bertemu dengan Allah sebagaimana Nabi Musa bertemu dengan Allah. Ini yang kemudian Umar bin Khattab sampai saking cintanya kepada Nabi Muhammad, beliau tidak kuat menahan situasi di mana beliau kehilangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ali bin Abi Thalib orang yang kuat, orang yang kokoh, orang yang kemudian memiliki fisik yang lebih daripada yang lain, sampai kemudian dalam perang Hunain disebutkan beliau itu mengangkat pintu gerbang, ya, menunjukkan bahwasanya tangan beliau bukan tangan sembarangan, tangan yang kuat. Tetapi kemudian begitu mendengar berita wafatnya Nabi Muhammad, beliau jalan pun tidak mampu. Utsman bin Affan seorang yang paling pemalu, sampai malaikat-malaikat saja malu pada beliau. Ternyata ketika Rasulullah SAW wafat, saking cintanya kepada Nabi, Utsman bin Affan itu main pasir. Main pasir itu kan tidak dilakukan kecuali anak kecil sama orang yang mungkin, mohon maaf, akalnya tidak sampai kan gitu. Orang main pasir itu kan biasanya anak-anak kan gitu ya. Subhanallah, Utsman bin Affan main pasir sampai seperti itu karena saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi ingat bahwa kecintaan kita kepada manusia itu ada batasannya. Sampai pun kepada Nabi kita SAW tidak boleh seperti itu, sampai membuat akal sehat kita hilang. Oleh karena itu, Abu Bakar As-Siddiq manakala melihat situasi yang genting di tengah-tengah para sahabat, maka beliau pun berkhutbah, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Ketahuilah barang siapa yang kemudian menyembah Nabi Muhammad, ketahuilah bahwa Nabi Muhammad hari ini telah meninggal dunia. "Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut." Namun ketahuilah barang siapa yang menyembah Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang hayyun, maha hidup, la yamut, tidak akan pernah selama-lamanya meninggal dunia. Maka dari sinilah kemudian kita bisa mengetahui bahwa ketika beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad tidak memiliki hak untuk disembah, tidak memiliki hak untuk dimintai dari apa yang kemudian kita minta kepadanya, di mana beliau tidak mampu untuk memberikannya. Kalau kita minta kepada Nabi Muhammad di masa hidup beliau, "Wahai Nabi Muhammad, doakan aku kepada Allah," maka ini dibolehkan. Tapi ketika kita datang ke kuburan Nabi alaihi salatu wasallam di Madinah sana, lalu kemudian kita memanggil-manggil Nabi dan meminta kepadanya untuk disampaikan kepada Allah, tentu ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena telah wafatnya Rasulullah SAW, kemudian tidak lagi diperbolehkan kita untuk meminta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad pada saat ini tidak mampu untuk memberikan apa yang kita minta. Jadi ini yang kemudian harus dipahami. Oleh karena itu beriman kepada Rasul-Rasul Allah harus dengan sesuai koridor apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya terangkan dalam Al-Quran dan hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW. Tidak semua orang yang memiliki kehebatan, baik itu ya kewalian mereka, kedekatan mereka kepada Allah, mampu untuk kemudian memberikan kekhususan ya tertentu kepada umat manusia, kecuali dengan apa yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azinallahu iyyakum jami'an. Oleh karena itu disebutkan dalam sejarah Nabi Muhammad SAW di perang Uhud di tahun ketiga Hijriah, beliau juga pernah mengalami kesusah payahan. Beliau Nabi Muhammad orang yang kemudian disebutkan lebih baik dari arsy-Nya Allah, lebih utama dari semua makhluk-makhluk Allah. Nabi Muhammad ternyata disebutkan dalam sejarah, beliau sampai pernah disebutkan badannya sudah tidak lagi bisa berjalan karena saking banyaknya luka di tubuh beliau. Di perang Uhud itu kita tahu Nabi Muhammad menjadi sasaran utama mereka orang-orang musyrikin. Sehingga Nabi Muhammad disebutkan dalam sejarah dibentengi oleh benteng atau pagar hidup para sahabat. Sampai-sampai disebutkan Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, beliau menangkap tidak kurang dari 6 anak panah yang menuju dada Nabi kita SAW. Ditangkap dengan tangan beliau kosong. Karena apa? Orang-orang musyrikin begitu kemudian sudah menang, begitu kemudian melihat Nabi Muhammad dilindungi oleh para sahabat, yang dituju untuk kemudian ditembak, dipanah itu hanya Nabi Muhammad. Karena memang mereka tahu kalau Nabi Muhammad wafat selesai urusan mereka. Maka kemudian Rasulullah SAW ketika dalam kondisi di mana sudah terperosok dalam lubang, beliau diangkat oleh para sahabat, beliau dipapah oleh 6 atau 7 para sahabat, di antaranya Thalhah bin Ubaidillah, Abu Bakar As-Siddiq, dan beberapa sahabat yang lain. Maka kemudian Rasulullah SAW ini tidak berdaya untuk berjalan, dipanggul oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau radhiyallahu ta'ala anhu sudah sampai di pinggir Jabal Uhud, maka Rasulullah SAW ini dipanggil oleh seseorang yang bernama
ya seorang musyrikin ya yang bernama Ubay bin Khalaf Al-Jumahi. Orang ini adalah orang yang sangat benci kepada Nabi Muhammad SAW. Ubay bin Khalaf ya Al-Jumahi dulu di masa Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah pernah mengancam Nabi kita SAW. Dia pernah mengatakan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, "Ya Muhammad, wallahi, demi Allah wahai Muhammad, la aqtulannaka yawma minal ayyam." Sungguh aku demi Allah, suatu hari aku akan pernah membunuhmu nanti. Suatu ketika aku akan membunuhmu nanti. Kata siapa? Ubay bin Khalaf Al-Jumahi. Tapi Rasulullah SAW pada saat itu mengatakan, "La ya Ubay, tidak wahai Ubay, bal ana, justru akulah yang nanti akan membunuhmu." Dan kejadian ini disebutkan oleh para ulama syiar, di antaranya Al-Imam Ad-Dhahabi dan para ulama yang lainnya. Ketika Rasulullah SAW sudah dipapah dan tidak bisa memiliki kekuatan untuk berdiri, beliau alaihi salatu wassalam dipanggil oleh Ubay bin Khalaf. Sampai-sampai Ubay bin Khalaf disebutkan dalam riwayat dia berteriak, "Wallahi la najaitu in naja Muhammada." Demi Allah aku tidak akan pernah sukses. Demi Allah aku tidak pernah akan berhasil kalau Nabi Muhammad atau Muhammad itu sukses. Jadi dia mengatakan, saya di sini perang ini hanya untuk mencari Muhammad itu mati. Kata Ubay bin Khalaf Al-Jumahi. Antum bisa bayangkan Nabi Muhammad sudah tidak bisa berdiri. Nabi Muhammad pelipisnya pecah. Beberapa giginya beliau tumbang. Antum bisa bayangkan Rasul Muhammad SAW yang lebih mulia dari arsy-Nya Allah. Makhluk yang lebih mulia dari seluruh makhluk-makhluk yang ada. Nabi Muhammad dipapah dengan kondisi beliau tidak berdaya. Ketika Rasulullah SAW mendengar perkataan Ubay bin Khalaf Al-Jumahi, maka Rasulullah SAW ketika Ubay ini menantang Nabi Muhammad SAW, beliau sempat-sempatnya mengatakan kepada para sahabat, "Utrukuhu lili." Tinggalkan dia untukku. Artinya apa? Rasulullah meminta para sahabat tidak melindungi beliau. Kenapa? Karena Ubay bin Khalaf Al-Jumahi ini mengajak duel kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu Ubay bin Khalaf sudah dekat, maka Ubay mengambil tombaknya, kemudian menunjukkan tombaknya itu kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Namun Rasulullah SAW dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana beliau menghindar sehingga tombak itu tidak terkena beliau alaihi salatu wassalam. Dan kemudian disebutkan dalam sejarah, Rasulullah pun mengambil tombaknya itu. Kemudian Rasulullah SAW melemparkan kepada Ubay bin Khalaf Al-Jumahi. Ternyata Rasulullah SAW pun tidak mengenai Ubay bin Khalaf kecuali hanya sedikit. Disebutkan dalam sejarah, beliau Nabi Muhammad melemparkan tombak itu hanya terkena sedikit saja. Sedikit saja. Sampai kemudian darahnya itu hanya keluar sedikit. Menetes sedikit darahnya. Tidak luka yang parah sampai kemudian harus dijahit. Tidak. Lukanya sedikit saja. Tetapi Ubay bin Khalaf takut ketika kemudian Rasulullah sudah berdiri. Akhirnya Ubay bin Khalaf hanya kemudian berbicara, namun kemudian sambil mundur membawa kuda dan juga peralatan perangnya mundur. Kemudian dia akhirnya kembali ke barisan Abu Sufyan yang kala itu belum masuk Islam. Kemudian akhirnya Ubay bin Khalaf ini jalan menuju ke Mekah kala itu. Dan waktu itu Ubay bin Khalaf bertanya kepada berkata kepada Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu yang waktu itu belum masuk Islam. Kata Ubay, "Wahai Abu Sufyan, ara'aita ma indi minal jarah?" Apakah kamu melihat apa yang ada pada diriku ini berupa luka ini? Kata Abu Sufyan, "Ya, aku lihat. Aku takut luka ini akan membuat aku mati." Kata Abu Sufyan, "Kenapa engkau takut? Itu luka biasa. Itu bukan luka yang kemudian serius. Itu luka biasa, sesetan sedikit saja." Kata Ubay bin Khalaf, "Tapi aku khawatir dengan apa yang pernah diucapkan Muhammad kepadaku. Karena waktu aku dulu ketemu dengan Muhammad di Mekah, aku pernah mengancam dia. La aqtulannaka yawma minal ayyam." Wahai Muhammad, sungguh aku akan membunuhmu satu hari. Tapi Muhammad menjawab kepadaku dengan sebuah kalimat, "Bal ana." Enggak, justru akulah yang akan membunuhmu wahai Ubay. Maka Ubay ini mengatakan kepada Abu Sufyan, "Bukankah kita tidak pernah menemukan perkataan dari Muhammad bin Abdillah kecuali kejujuran dan kebenaran?" Subhanallah. Dari sini kata para ulama, musuh Islam pun mengakui kejujuran dan kebenaran ucapan Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, Ubay bin Khalaf itu mengatakan, "Wahai Abu Sufyan, aku khawatir
lukaku inilah yang membuat aku mati nanti. Dan antum tahu perjalanan Ubay bin Khalaf dengan Abu Sufyan menuju ke Mekah itu memerlukan beberapa hari. Dan ternyata ketika hari terakhir sebelum mereka masuk ke Hudaybiyah, sejenak sebelum kota Mekah sampai, ternyata Ubay bin Khalaf ini keluar darah dari lehernya. Luka yang kecil itu mengeluarkan darah yang begitu banyak sehingga kemudian Ubay bin Khalaf mati sebelum sampai ke Mekah. Dan disebutkan oleh para ulama kita bahwasanya Nabi Muhammad SAW dengan tangannya yang mulia ini tidak pernah membunuh siapapun kecuali Ubay bin Khalaf. Itu pun tidak disengaja untuk membunuh Ubay bin Khalaf. Beliau hanya mengenakan sedikit saja dari leher, dari apa yang kemudian dilemparkan oleh Ubay bin Khalaf kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad membalasnya, namun hanya terkena sedikit, tetapi sedikitnya itu menjadikan Ubay bin Khalaf meninggal dunia. Maka ikhwani fiddin azinallahu wa iyyakum jami'an. Hal ini pun dikuatkan dengan apa yang pernah disampaikan oleh para ulama kita dalam pembahasan syiar, dalam pembahasan sirah Nabi kita alaihi salatu wassalam, seperti ada seorang musyrikin anak dari Abu Lahab yang bernama Utbah dan Utaibah. Kita tahu Abu Lahab itu dulu besannya Nabi kita SAW. Selain Nabi Muhammad adalah besan dari Abu Lahab, Abu Lahab ini adalah paman dari Nabi kita SAW. Anaknya Abu Lahab namanya Utbah dan Utaibah. Dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan anaknya yang bernama Ruqayyah dan Ummi Kulthum. Jadi sebelum Utsman bin Affan menikahi Ruqayyah dan juga menikahi Ummu Kulthum, setelah wafatnya Ruqayyah, perlu diketahui Ruqayyah dan Ummi Kulthum itu dulu pada saat masih remaja dinikahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan sepupunya sendiri yang bernama Utbah dan Utaibah. Namun ketika Rasulullah SAW berdakwah, ya, mendapatkan syariat Islam dan berdakwah kepada umat musyrikin pada saat itu, Abu Lahab adalah satu-satunya musuh pertama dalam Islam. Sebelum munculnya Abu Jahal, sebelum bencinya Umayyah bin Khalaf, sebelum bencinya Al-Walid bin Mughirah dan yang lainnya, ternyata dari kalangan saudara Nabi Muhammad itu sendiri malah justru ada musuhnya yang bernama siapa? Abu Lahab. Nah, Abu Lahab ini ketika Rasulullah SAW berdakwah, maka Abu Lahab ini memerintahkan anaknya yang bernama Utbah dan Utaibah untuk menceraikan anak Nabi kita SAW. Bayangkan, orang tidak punya masalah apa-apa dengan istrinya disuruh menceraikan, disuruh ayahnya. Tapi karena orang Arab dahulu, kalau disuruh ayahnya itu lebih dari apapun. Mereka itu taat sekali sama ayahnya. Maka kemudian Utbah ini akhirnya menjawab apa yang menjadi perintah dari ayahnya, kemudian menceraikan Ruqayyah dengan cara yang tidak baik. Dia datang kepada Nabi Muhammad sambil menyeret istrinya, lalu kemudian menceraikan istrinya yang bernama Ruqayyah ini di depan wajah Nabi kita SAW. Maka Rasulullah SAW pada saat itu mengatakan, suatu hari nanti, wahai Utbah, karena engkau perlakukan anakku seperti ini, suatu hari nanti kamu akan dikirimkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala singa di antara singa-singanya. Antum tahu, Utbah ini tahu bahwasanya bapak mertuanya itu tidak pernah bohong. Utbah itu tahu Nabi Muhammad itu dari kecil tidak pernah bohong. Dan bahkan di masa di mana beliau alaihi salatu wassalam sudah dewasa pun dikenal sebagai Al-Amin. Sehingga Utbah ini kaget dan kemudian ketakutan dengan perkataan Nabi kita SAW. Dia mengatakan kepada ayahnya yaitu Abu Lahab, wahai ayahku, sungguhnya Muhammad mengatakan begini kepadaku. Mengatakan apa? Allah akan mengirimkan singa di antara singa-singanya kepadaku. Kata ayahnya, ini bahlulnya orang kemudian pada saat memusuhi Nabi. Sudah tahu Nabi Muhammad tidak pernah bohong kalau dimusuhi. Mereka mengatakan, wahai anakku, wahai Utbah, engkau harus hati-hati. Karena bisa jadi omongan Muhammad itu benar terjadi apa yang kemudian diucapkan atas kita. Antum tahu dalam sejarah Utbah itu pernah berdagang menuju ke Syam. Ketika kemudian Utbah ini sampai ke Syam, maka sepulang dari Syam diberitahukan oleh orang-orang musyrikin bahwa Utbah ini dimakan serigala di tengah jalan. Antum bisa bayangkan, itu adalah doa atau kemudian ucapan Nabi kita SAW yang dibenarkan oleh orang-orang musyrikin. Nah, ikhwani fiddin azinallahu wa iyyakum jami'an. Ini sedikit tambahan cerita terkait tentang apa yang tadi disampaikan oleh Ubay bin Khalaf Al-Jumahi, di mana dia sangat yakin bahwa ucapan Nabi Muhammad itu pasti benar.
Lalu bagaimana dengan kita orang-orang yang beriman? Lalu bagaimana dengan kita orang-orang yang hari ini beriman bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, adalah Rasul dan Nabi Allah? Kenapa setiap kali kita mendengar sabda-sabda Nabi seakan-akan itu menjadi hiasan-hiasan telinga kita saja? Kenapa ketika kita mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, kita masih mencari perkataan-perkataan ulama? Kita masih mencari-cari perkataan yang membenarkan keinginan kita dan nafsu kita? Kenapa tidak kemudian kita menjadi seorang mukmin ketika mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Qul sami'na wa ata'na"? Itulah menjadi informasi dan sekaligus ya sebagai nasihat untuk kita semua bahwa semua yang diucapkan Nabi Muhammad SAW, manakala hadisnya itu adalah hadis yang sahih, hadis yang hasan, hadis yang dibenarkan untuk menjadi hujah bagi kita, maka kita tidak memiliki pilihan kecuali kita mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Kita akan lanjutkan bahwa diterangkan oleh beliau Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, para nabi selain mereka bisa sakit, mereka juga bisa meninggal dunia, dan mereka wal hajatu ila ta'am. Para nabi juga butuh akan makanan. Antum bisa bayangkan para nabi itu kalau tidak butuh makanan maka tidak bisa menjadi contoh mereka para sahabat ketika mereka lapar. Disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah satu hari menempelkan perutnya ke tanah. Di Masjid Nabawi itu dulu belum seperti kita yang sekarang kalau kita ke Masjid Nabawi sudah pakai marmer. Dulu itu masih tanah. Abu Hurairah saking laparnya, ya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau ini ya, radhiyallahu taala anhu, ketika bertemu dengan Rasulullah sang mengatakan, "Wahai Abu Hurairah, kamu lapar?" "Iya wahai Nabi, kalau begitu kamu ikut ke rumah." Subhanallah. Faji'tu ila baiti Rasulillah SAW. Kata Abu Hurairah, akhirnya aku masuk ke rumahnya Nabi Muhammad. Fasta'adzana Rasulullah SAW ila azwajihi. Maka Rasulullah SAW ini izin kepada istri-istrinya, izin. Ya, apakah ada makanan milik kita? Kemudian ada salah satu istrinya Nabi SAW, Nabi alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Wahai Rasul, ya, telah datang kepada kita seorang tetangga tadi disebutkan si fulan dan si fulana, membawakan kepadamu wahai Nabi satu gelas susu." Satu gelas susu, ya, satu gelas itu kira-kira ada nggak sebesar ember, kan nggak ada. Satu gelas paling berapa liter? 600 liter, 600 mili atau 500 mili ya, satu gelasnya itu kira-kira. Maka Rasulullah SAW dengan senang hati membawakan satu gelas susu itu kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah sudah bahagia, wah alhamdulillah ini buat saya. Ternyata Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Abahir, wahai Abu Hurairah, kamu tahu ahlu sufah? Kamu tahu orang-orang miskin yang tinggal di belakang Masjid Nabawi?" Jadi dulu Masjid Nabawi itu di belakang Masjid Nabawi ada namanya tempat yang dibuatkan oleh para sahabat berupa tenda-tenda. Orang-orang musafirin yang dari luar Madinah yang mau pergi ke Madinah bertemu Rasulullah SAW dan mereka tidak punya uang untuk menyewa tempat atau membeli rumah, mereka biasanya itu berada di pemukiman yang namanya Ahlus Sufah. Orang-orang miskin, Pak. Kata Abu Hurairah, "Iya, saya tahu tempatnya wahai Nabi, di belakang Masjid Nabawi." "Iya, betul." Kata Rasulullah SAW, "Ud'uhum li." Tolong wahai Abu Hurairah, panggil mereka untukku, kata Nabi. Kata Abu Hurairah, "Ya Allah, susu cuma segelas mau dibagi seorang sebanyak itu," kata si Abu Hurairah. Abu Hurairah dengan kemudian ketaatan beliau kepada Nabi Muhammad, beliau pun berjalan menuju ke Ahlus Sufah. Dipanggillah seluruh penduduk Ahlus Sufah untuk ke rumah Nabi SAW. "Kalian lapar semua ya?" kata Abu Hurairah. "Iya," kata mereka. "Ayo kalau begitu sama sepertiku, kita dipanggil sama Nabi untuk minum susu." Antum bisa bayangkan, satu orang dipanggil masuk ke rumah Nabi SAW, minum susu, ketika sudah kemudian kenyang, dia keluar susunya masih ada. Sampai puluhan para sahabat datang ke rumah Nabi SAW dan semua mereka kekenyangan dengan susu tersebut. Kemudian mereka kembali ke pemukiman Ahlus Sufah. Tinggal hanya Rasulullah SAW dan Abu Hurairah. Kata Rasulullah SAW, "Ya Abahir isyrab." Wahai Abu Hurairah, sekarang waktunya kamu sekarang minum. Abu Hurairah bayangkan menceritakan, "Fasyaribtu." Aku pun minum, kata Abu Hurairah. Begitu aku minum, aku sudah mulai haus dan dahagaku serta kelaparanku hilang, kata beliau. "Falamma tawaqaftu." Ketika aku sudah selesai,
Aku letakkan gelasku, kata Nabi SAW, ya Abahir, kulta ja'ian. Katanya kamu lapar, minum lagi, kata Nabi SAW. Sama Abu Hurairah diminum lagi. Kata Rasulullah, isyrab ya Abahir, ayo minum, diminum lagi. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasul, tidak ada lagi jalan untuk susu itu menuju ke perutku. Sudah sampai di sini wahai Nabi. Subhanallah. Kemudian kalau begitu saya minum wahai Abu Hurairah. Diminumlah oleh Rasulullah SAW. Diminum. Sampai Rasulullah SAW kemudian mengucapkan Alhamdulillah. Dan kemudian Abu Hurairah sudah kekenyangan. Dan ahlu sufah kemudian mereka adalah orang-orang yang sudah waktu itu kenyang dengan susu yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dari sini kita bisa memahami bahwa Nabi Muhammad SAW juga merasakan lapar dan dahaga. Jadi jangan dipahami bahwa Nabi Muhammad itu orang yang tidak lapar, orang yang tidak kemudian kehausan. Ini salah dan keliru. Ya, karena Rasulullah SAW salah satu di antara hal yang harus dipahami seorang yang mempelajari iman kepada Rasul dan Nabi-Nabi Allah juga seperti manusia biasa. Namun dia bisa kemudian memberikan mukjizat, tetapi mukjizatnya tidak dipakai seperti orang-orang dukun hari ini membuka praktek orang pintar, bukan. Ya. Nabi Muhammad SAW justru tidak menggunakan mukjizatnya setiap saat. Tidak. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas di tahun kelima Hijriah. Di tahun kelima Hijriah itu ada namanya Perang Khandaq. Rasulullah SAW waktu itu mengajak para sahabat yang jumlahnya 3.000 ke rumahnya Jabir bin Abdillah. Karena Jabir bin Abdillah ini orang kaya. Pada saat semua orang para sahabat itu paceklik berkepanjangan, tidak punya harta, Jabir bin Abdillah ini beliau menyembelih satu kambing kecil begitu, disembelih, diharapkan kambing ini bisa dimakan oleh para sahabat dan Rasulullah SAW yang tentu jumlahnya terbatas. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Tolha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, yang tidak banyak, jumlahnya mungkin 7-10 orang saja. Karena memang orang Arab itu kalau makan satu ekor kambing itu biasanya untuk 7 orang. Ya, kalau kita mungkin makan satu ekor kambing buat satu RT bisa. Karena kadang-kadang kan kita jeroannya kita makan, kulitnya kita jadikan kerupuk. Ya, kepalanya juga kita hajar, kakinya sampai dibersihkan, dimakan juga gitu kalau kita. Tapi kalau orang Arab kan cuman paha, kemudian ya bagian tubuhnya semua daleman itu tidak dikonsumsi oleh mereka. Itu mereka para sahabat dipanggil oleh Jabir bin Abdillah bersama Rasulullah SAW. Nah Rasulullah SAW tidak membiarkan hanya 7 orang saja. Beliau panggil 3.000 orang. Sampai Jabir bin Abdillah mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah kambing yang saya sembelih ini tidak cukup untuk mereka. Kata Nabi SAW, biarkan. Sudah, nanti setiap 7 orang masuk ke rumahmu. Dan kemudian nanti Sa'ad bin Abi Waqqas yang mengurus absensinya itu. Sa'ad bin Abi Waqqas akhirnya manggil 7 orang masuk, keluar, sudah kenyang keluar. Masuk lagi 7 orang keluar. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, Ra'aitu baina usbu'aihin Nabi SAW kharaja minhul ma'. Aku pernah melihat dari jari-jari atau jari jemarinya Rasulullah SAW keluar air. Karena Rasulullah tangan yang satu itu masuk ke dalam bejana yang isinya air minum. Ditaruh oleh Nabi SAW dan disitulah keluar air dari tangan Nabi kita SAW. Tapi pertanyaannya, apakah setiap para sahabat ketika kelaparan langsung sini tak kasih minum? Tidak, karena itu mukjizat terkhusus dan digunakan pada saat kemudian waktu yang tepat dan memang dibutuhkan oleh mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Kemudian definisi yang lain kaitannya dengan para nabi dan para rasul. Mereka juga yahtaju ila syarab. Mereka itu senantiasa butuh akan minum. Makanya tadi Rasulullah SAW juga butuh minum susu. Wa ghairi dzalika, dan juga selain dari itu. Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan tentang nabinya yang lain seperti Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana Allah mensifati Nabi Ibrahim, walladzi huwa yut'imuni wa yaskin. Nabi Ibrahim dulu pernah mengatakan kepada umatnya, dialah Allah yang memberikan aku makan dan yang memberikan aku minum. Jadi jelas dari sini kita bisa memahami para nabi itu butuh makan juga butuh minum. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan aku. Jadi ingat, kalau kita sakit mintanya kepada
Allah kesembuhan. Jangan langsung tiba-tiba obat, tiba-tiba datang ke dokter, minta dulu sama Allah kesembuhan dan kemudian selanjutnya kita berikhtiar. Kalaupun itu adalah dokter yang memang dibenarkan dalam Islam untuk kita berobat kepadanya. Yang kemudian tidak dibenarkan apalagi harus kita hindarkan sejauh-jauhnya dari kehidupan kita. Orang sakit malah datangnya ke orang pinter. Nah, ini salah. Orang sakit ya datangnya ke dokter. Tetapi yang tadi ingin saya sampaikan, datangnya ke dokter pun harus ada caranya. Jangan langsung tiba-tiba setiap sakit dokter, setiap sakit obat. Minta dulu kepada Allah kesembuhan, baru kemudian selanjutnya kita berikhtiar datang kepada para dokter. Maka itu tidak merusak iman kita. Tapi kalau sedikit-sedikit dokter, sedikit-sedikit obat, Allah dilupakan. Kalau sudah mentok, sudah datang ke dokter mana-mana, kemudian ternyata tidak sembuh-sembuh, baru ya Allah, apa salah aku tidak minta kepadamu ya, ini salah. Harusnya Allah dulu, baru kemudian setelah itu kita berikhtiar. Itu yang harus dilakukan. Nah, ikhwani fiddin, azinallahu yakum jami'an. Walladhi yumituni thumma yuhyin. Dan Allah lah, kata Nabi Ibrahim, yang kemudian mewafatkan aku dan juga yang menghidupkan aku. Jadi dari sini kita bisa pahami, ya, Abul Anbiya, bapaknya para nabi saja mengakui bahwa beliau alaihi salatu wassalam tidak memiliki kekhususan rububiyah dan uluhiyah sama sekali. Beliau pun lapar, beliau pun haus, beliau pun hidup dan mati, itu semuanya yang kemudian menjadi fa'ilnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Innama ana basyarun." Sesungguhnya kata Nabi Muhammad, aku ini adalah manusia biasa, kata beliau. "Innama ana basyarun mithlukum." Aku itu manusia biasa seperti kalian. "Ansa kama tansaun." Aku itu bisa saja senantiasa lupa sebagaimana kalian senantiasa lupa. Ini kita harus tahu kaidah bahwa menusoki, kalau wong Jawa ngomong apa? Menus-menus kakean dosa. Ono meneh arti menuso kuwi sumiyal insan insanan linisyanihi. Manusia itu dikatakan manusia karena saking banyaknya lupa. Jadi manusia itu makanul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan dosa. Ya, maka kalau kita itu manusia ojo nganti jangan sampai kita merasa rak tahu kelali, rak tahu lupa, itu salah. Manusia itu mesti kadang-kadang lupa. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan, "Innama ana basyarum mithlukum ansa kama tansaun." Sungguhnya aku itu manusia biasa seperti kalian yang kadang lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni. Maka kata Nabi SAW, apabila kalian mendapati aku lupa, tolong diingatkan. Makanya dulu ada syariat ketika Nabi Muhammad SAW lupa, mengajarkan kepada para sahabat kalau ada imam yang lupa maka diingatkan. Subhanallah, subhanallah. Itu menunjukkan bahwasanya manusia itu tidak bisa lepas dari yang namanya salah dan lupa. Itulah definisi di antara yang diterangkan oleh para ulama kita terkait tentang nabi-nabi dan rasul Allah, ternyata sama seperti manusia biasa yang terkadang lupa, yang kadang harus diingatkan oleh yang lainnya, tetapi tentu mereka memiliki kelebihan sebagaimana yang Allah kemudian terangkan di dalam Al-Quran. Mereka memiliki mukjizat, mereka memiliki sifat kemaksuman di mana mereka itu kalau salah, keliru langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti kita, kalau salah tidak ada yang mengingatkan kecuali mungkin saudara kita. Oleh karena itu kita harus banyak meminta kepada Allah petunjuk, harus minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian hidayah, dan kemudian meminta kepada saudara-saudara kita apabila kita salah untuk segera mengingatkan kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nanti kita akan lanjutkan sedikit, kita adzan terlebih dahulu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan sedikit terkait tentang pembahasan definisi dari al-iman bir-rusul, beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala selain mendefinisikan bahwa nabi-nabi dan rasul Allah adalah manusia biasa yang terkadang bisa sakit, yang mereka bisa lapar dan haus, maka kemudian kita diterangkan oleh para ulama kita bahwa Allah Subhanahu wa taala juga mensifati nabi-nabi dan rasul-rasul Allah dengan sifat-sifat tertentu yang kemudian sifat itu adalah bagian dari pujian Allah kepada mereka. Satu di antaranya adalah seperti ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tabarakalladzi nazzalal furqana, atau disebutkan dzurriyyatan ma'a, apa disebutkan? Dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh. Jadi disebutkan mensifati Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, beliau ini adalah innahu kana abdan syakura. Nabi Nuh ini adalah hamba yang selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah. Jadi sifatnya Nabi Nuh ini hamba yang bersyukur. Kemudian disebutkan dalam ayat surah yang lainnya, dalam surah Al-Furqan misalkan, seperti Nabi Muhammad SAW juga pernah disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat beliau sang pemberi peringatan. Allah berfirman, tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Maksudnya Al-Quran itu diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Ya, kepada hambanya Nabi Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam semesta, yaitu jin dan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mensifati Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, ya. Di dalam Al-Quran, ya, surah Shad ayat ke-45 dengan 47 atau 45 sampai 47, Allah berfirman, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub uli aidi wal absar inna akhlasnahum bi khalisatin dzikraddar. Kemudian Allah menyebutkan wa innahum indana laminal mustafain akhyar, ya. Dari sini kita kemudian bisa memahami berarti para nabi-nabi Allah itu selain kemudian dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya dalam Al-Qur'an, sekaligus menjelaskan kepada kita bahwa mereka para nabi-nabi Allah itu juga memiliki sifat-sifat yang bisa saja seorang hamba Allah biasa seperti kita bisa mencontoh mereka. Kalau kemudian Allah mensifati Nabi Nuh itu hamba yang bersyukur, kita bisa tidak menjadi hamba yang bersyukur? Bisa. Kalau Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Muhammad sang pemberi peringatan, mengingatkan manusia dari bahaya syirik, mengingatkan manusia ya dari pentingnya bertauhid kepada Allah, maka kita pun sama, bisa seperti nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, bisa memberikan peringatan kepada orang-orang yang kita cintai, baik itu istri kita, suami, atau kemudian anak-anak kita dan orang-orang yang kita cintai di sekitar kita. Maka dari itu ikhwan fillah, azinallahu iyyakum jami'an, kembali penyebutan ayat-ayat di atas adalah kembali menekankan kepada kita bahwa nabi-nabi Allah itu adalah manusia biasa seperti kita, namun mereka tentu memiliki perbedaan di antara kita atau dengan kita itu karena memang mereka adalah nabi dan rasul Allah. Mereka mendapatkan wahyu sedangkan kita tidak mendapatkan wahyu, ya. Mereka maksum, kita tidak seperti mereka yang maksum, ya. Maka ikhwan fillah azinallahu iyyakum jami'an, insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan ini, yaitu al-iman bir rasul yatadhamman arba'ati umur. Beriman kepada Rasul-Rasulullah itu terbagi menjadi 4 perkara yang nanti insyaallah kita akan dijelaskan oleh beliau seperti apa dan bagaimana, insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang baik dalam memahami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh sehingga kita bisa menjadi mukmin
yang hidupnya selalu dalam keadaan Islam, yaitu mempraktekkan seluruh syariat-syariat Islam, dan nantinya ketika kita wafat dalam keadaan beriman atau husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.